kemudian harus menggunakan objektivitas, ada beberapa konsekuensi ya ketika kita menulis sebuah buku yang bergenrekan non fiksi ya. Nah, itu yang pertama adalah tanggung jawab pada fakta ya. Jadi artinya semua yang ditulis data-data yang ditulis dalam sebuah buku non fiksi itu adalah harus berdasarkan fakta ya. Misalnya contoh ini teman-teman, buku Bosku Otoriter ini buku ini ada beberapa contoh ya bos yang otoriter ya, dan kebetulan contoh-contohnya adalah contoh yang pernah saya alami ya. Jadi saya sudah cukup banyak ya di banyak perusahaan, tidak berapa perusahaan, dan beberapa di antaranya memang kategori bosnya masuk bos otoriter ya. Makanya contoh-contoh kasusnya adalah contoh-contoh kasus di mana saya waktu itu menghadapi beberapa beberapa tipe bos yang otoriter ya. Walaupun ya saya samarkan teman-teman ya, dari segi namanya, dari segi perusahaannya, dari segi industrinya ya, saya rubah ya, tidak sesuai dengan pengalaman pribadi saya gitu. Jadi walaupun saya menuliskan itu adalah sebuah cerita yang saya samarkan, tapi tetap fakta-faktanya saya tidak bersembunyikan ya. Bagaimana sih kelakuan bos yang otoriter itu, kemudian bagaimana sih sikap ataupun pandangan dari seorang bos otoriter ya, saya tetap harus mengacu kepada faktanya ya, fakta di mana yang saya alami sendiri gitu. Itu yang pertama ya teman-teman ya, ketika menulis sebuah buku non fiksi ya, itu harus bertanggung jawab pada fakta-fakta yang ada gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh kepada pembaca ya teman-teman, karena sebuah buku non fiksi itu lebih mempengaruhi hidup seorang pembacanya ya. Memang sebuah novel yang istilahnya novel romantis ataupun novel yang novel ceritanya sangat sangat mengharukan, mungkin bisa membuat seorang pembacanya menangis ya, tapi mungkin hanya saat itu saja gitu, emosinya teraduk-aduk. Hanya saat membaca novel itu saja gitu. Tapi ketika novel itu sudah ditutup, kemudian si pembaca tadi melakukan aktivitas yang lain, mungkin dia sudah lupa ya atas segala keharuannya, atas segala kesedihannya ketika membaca novel tersebut gitu ya. Sama dengan kalau kita nonton film ya teman-teman ya, mungkin teman-teman lihat film ataupun drama Korea kan bisa aja nangis ya pada saat itu ya, terutama teman-teman yang wanita ya, walaupun yang pria mungkin juga ada gitu seperti itu. Nah, tapi kan ketika TV-nya sudah teman-teman ganti channel lain, atau teman-teman lihat TikTok yang lucu-lucu, misalnya video yang lucu-lucu ya, teman-teman udah lupa gitu dengan kesedihan pada waktu nonton drakor tadi. Nah, ini beda dengan sebuah buku non fiksi ya teman-teman ya. Sebuah buku non fiksi itu kan saya bilang tadi memberikan wawasan, memberikan informasi, atau bahkan memberikan solusi ya. Jadi artinya apa yang dibaca oleh oleh seorang pembaca waktu pada satu saat mungkin akan dia ingat terus, dan mungkin akan coba dia praktekkan ya. Misalnya buku tadi ya, buku Branding of Company, buku ini dibaca oleh misalnya direksi suatu perusahaannya yang ingin menerapkan kegiatan branding dan marketing di perusahaannya. Nah, walaupun dia sudah membaca buku ini, kemudian dia taruh, kemudian dia melakukan kegiatan yang lain, tapi apa yang ditulis di buku ini tuh dia masih ingat gitu. Kemudian dia besok saya segini untuk melakukan kegiatan marketing berdasarkan buku ini. Nah, lusanya saya melakukan begitu berdasarkan buku ini. Nah, berarti kan pengaruh dari sebuah buku non fiksi itu besar ya, karena bisa mempengaruhi satu perusahaan ya, satu perusahaan yang mungkin ratusan karyawan gitu, yang akan terpengaruh oleh perubahan cara pandang si direksinya ataupun ownernya karena membaca buku ini. Nah, ini itu ya teman-temannya, pengaruh dari pembaca buku-buku non fiksi itu biasanya besar ya, dan tahan lama gitu. Makanya ya itu tadi si penulis itu harus punya tanggung jawab ya untuk memastikan bahwa yang dia tulis itu benar, data-datanya benar, fakta-faktanya itu valid, sehingga ya tidak tanda petik menjerumuskan ataupun mengarahkan ke arah yang salah dari pembacanya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kredibilitas penulis ya. Jadi artinya ya saya pede menulis buku marketing ini ya karena saya memang 20 tahun di marketing ya teman-teman ya. Jadi dari level entry level staff, supervisor, sampai level senior manajemen ya, departemen head pun alhamdulillah saya sudah pernah. Jadi sehingga ya insya Allah ya saya kredibel ya menulis buku ini, karena yang saya tulis ini memang sesuatu yang sudah saya alami ya, pengalaman secara langsung gitu. Secara keilmuan pun alhamdulillah saya sudah S2 marketing ya, sehingga ya secara credibility ya mudah-mudahan saya cukup layak lah ya untuk menulis buku yang bergenrekan teknologi dan bisnis, terutama buku-buku marketing ya. Nah, itu yang ketiga ya, kredibilitas dari penulisnya. Kemudian yang keempat adalah tanggapan publik ya. Nah, beda dengan sebuah novel, penulis novel mungkin bisa menerima kritik ya dari penulisnya ya, tapi dari pembacanya maaf. Tapi biasanya pembaca sebuah karya novel itu nggak terlalu peduli. Artinya kalau dia baca novel kurang bagus ya sudah, dia tidak akan nyampaikan kepada penulisnya gitu. Paling dia cuma pendam diri sendiri ya, paling dia
bilang ke temannya, oh jangan baca tulisannya si A itu nggak seru ceritanya, garing, atau oh ceritanya kurang romantis, padahal ceritanya cerita percintaan gitu. Jadi kan ya paling cuma sebatas itu ya, tidak ada kemungkinan kritik langsung kepada penulisnya itu kecil ya. Ya kecuali mungkin kalau penulisnya itu ada punya sosial media gitu kan, itu pun mungkin nggak banyak pembaca yang akan mengkritik langsung lewat sosial media. Nah, itu beda dengan buku non fiksi ya teman-teman. Buku non fiksi misalnya saya menulis buku marketing tapi saya salah gitu. Saya salah menerapkan konsep-konsep branding dan marketing di dalam buku saya. Ya tentu orang-orang yang paham branding dan marketing akan komplain ya, akan misalnya protes dan karena kalau saya punya sosial media ya mungkin dia akan menyampaikan protesnya melalui sosial media atau setidaknya melalui penerbitnya ya, mungkin dia tahu alamat email penerbitnya ya dia, ataupun nomor telepon penerbitnya ya, dia akan komplain melalui penerbitnya gitu kan. Jadi ya karena apa, ini kan fakta yang semua orang tuh punya pegangan yang sama, konsep branding dan marketing itu sama di mana-mana gitu kan. Nah ketika saya salah tulis ya orang lain pasti akan komplain ya. Beda dengan novel, kalau novel kan nggak ada salah nggak ada benar kan, itu terserah si penulisnya mau menulis seperti apa gitu. Misalnya ada yang komplain sekalipun, loh kok ceritanya begitu, kok ceritanya nggak begini ya, si penulisnya bisa bilang kan, ini suka-suka saya mau nulis seperti itu kok, wong ini karya fiksi, karya karangan kok, karya yang bersifat imajinatif ya suka-suka saya, istilahnya ngomong kasarnya bisa begitu ya. Kalau ini adalah buku fiksi gitu. Nah makanya kritik ataupun juga tanggapan dari pembaca biasanya itu akan lebih banyak pada buku-buku non fiksi ya, dan itu si penulisnya harus siap dengan konsekuensi itu gitu. Kelima adalah tantangan kreatif ya. Jadi ya seperti saya bilang tadi, buku-buku yang non fiksi kan umumnya kesannya adalah berat ya, kesannya serius, kesannya itu tidak populer, kesannya itu tidak santai, kesannya itu tidak sebagai suatu hiburan membacanya. Nah itu tantangan kreatifnya, bagaimana seorang penulis itu bisa membuat karya non fiksinya itu yang terkesan dan seperti itu tadi, terkesan berat, terkesan serius, itu bisa menjadi sebuah karya non fiksi yang menyenangkan dibaca ya, dengan bahasa yang populer, dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti. Nah itu adalah tantangan dari seorang penulis karya non fiksi ya.